Bayangkan kita memiliki kebun yang sangat luas dan pohon-pohon yang kita miliki sedang berbuah lebat, ada yang berputik, ada yang sedang berbunga, dan hampir semuanya tumbuh dengan subur. Tetapi orang kampung seberang sana yang tidak memiliki kebun seperti kita, larinya lebih cepat, lompatnya lebih tinggi, dan silatnya lebih jago dari kita atau penjaga kebun kita. Tentu kalau mereka masuk ke kebun kita dan berupaya mengambil hasil kebun kita, sulit untuk bisa kita cegah. Halo semuanya. Pasti saat ini kita semua berharap banyak kepada vaksin untuk bisa menjadi game changer keluar dari kesulitan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Tapi apa iya setelah pandemi ini berakhir, kehidupan kita, khususnya para bisnismen atau para karyawan profesional akan menjadi lebih mudah ke depannya? Bukankah sejak sebelum pandemi kita sebetulnya sudah dihadapkan pada potensi ancaman disrupsi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi? Revolusi Industri 4.0 sudah merubah tatanan bisnis dan membuat dunia usaha atau karyawan yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman mulai tersingkir dari arena. Ditambah lagi, kehadiran generasi milenial yang notabene adalah digital native membuat dunia bisnis dan dunia kerja semakin dinamis dan kompetitif. Dan ingat, di tahun 2030 nanti, diperkirakan angkatan kerja Indonesia 70%-nya adalah generasi milenial. COVID-19 kemudian membuat disrupsinya menjadi combo dan mengamplifikasi transformasi hampir di segala bidang usaha dan jenis pekerjaan. Jadi seandainya pun COVID-19 mereda karena adanya vaksin misalnya, dunia usaha, dunia kerja dipastikan akan tetap semakin dinamis dan semakin kompetitif dari waktu ke waktu. Perusahaan yang tidak cepat belajar dan menyesuaikan diri untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya yang juga berubah dari waktu ke waktu akan menjadi mangsa dari kompetitor yang bisa jadi bukanlah kompetitor yang dia kenal selama ini. Begitupun karyawan yang tidak cepat belajar dan terlambat mempelajari kompetensi baru dipastikan akan tertinggal dan tidak tertutup kemungkinannya akan berpotensi untuk kehilangan pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan sederhana yang bersifat rutin dan berulang akan segera digantikan oleh mesin dan teknologi. Data entry, administrasi, sekretaris, pembukuan akuntansi, perakit, pekerja pabrik adalah sedikit contoh dari pekerjaan-pekerjaan yang sangat rentan terkena disrupsi. World Economic Forum memperkirakan lebih dari 85 juta job akan hilang dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Jadi hati-hati kalau Anda saat ini memiliki pekerjaan yang tergolong rentan terkena disrupsi, segeralah mempersiapkan diri. Kekhawatiran kita sebetulnya semakin besar karena daya saing kita relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Singapura misalnya. Pada tahun 2021 ini, menurut IMD, Global Competitiveness Index-nya ada di peringkat 5 dunia. Sebelumnya bahkan di tahun 2019, Singapura berada di peringkat 1. Malaysia yang pada tahun 2019 berada di peringkat 27, tahun ini naik ke peringkat 25. Dan betul, Indonesia yang tahun lalu ada di peringkat 40 juga naik ke peringkat 37. Good. But good is not good enough. When better is expected. Persoalannya, kita tidak hanya tertinggal di Global Competitiveness Index negara saja. Dalam skala yang lebih spesifik, peringkat talenta global kita pun tertinggal dari Singapura dan Malaysia.
Pada tahun 2020 misalnya Singapura berada di peringkat 9, Malaysia di peringkat 25, sementara kita ada di peringkat 45. Turun 4 peringkat dari tahun sebelumnya. Dilemanya adalah pada saat kita masih punya PR di mana tingkat pengangguran kita masih cukup besar di kisaran 7% pada tahun 2020. Perusahaan-perusahaan mulai mengalami talent shortage atau kekurangan talenta. Jadi istilahnya orangnya banyak, tapi mencari orang yang sesuai dengan kebutuhan sulit sekali saat ini. Tapi saudara-saudara sekalian, sebetulnya selain menghadapi berbagai tantangan dan ancaman tadi, bangsa Indonesia memiliki masa depan yang sangat menjanjikan. Negara kita diperkirakan akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2050. Dan pada 100 tahun kemerdekaan kita di tahun 2045, diharapkan kita bisa merayakan Indonesia emas dengan kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia. Salah satu modal besar yang kita miliki selain sumber daya alam yang kaya adalah bonus demografi yang akan kita peroleh setidaknya dalam 10 tahun ke depan. Kita bisa bayangkan hidup di era digital dan kita memiliki bonus demografi berupa generasi milenial yang digital native. Ini tentu saja advantage dan potensi yang tidak boleh kita sia-siakan. Itulah sebabnya mengapa salah satu prioritas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam periode 2019-2024, yakni pengembangan SDM menuju era teknologi dan informasi, patut kita dukung dan sukseskan bersama. Jangan sampai potensi ekonomi kita yang besar itu malah lebih banyak dinikmati oleh negara lain atau oleh talenta asing, sementara kita nantinya lebih banyak menjadi penonton saja di rumah sendiri. Ilustrasi yang coba saya gambarkan seperti ini. Bayangkan kita memiliki kebun yang sangat luas dan pohon-pohon yang kita miliki sedang berbuah lebat, ada yang berputik, ada yang sedang berbunga, dan hampir semuanya tumbuh dengan subur. Tetapi orang kampung seberang sana yang tidak memiliki kebun seperti kita, larinya lebih cepat, lompatnya lebih tinggi, dan silatnya lebih jago dari kita atau penjaga kebun kita. Tentu kalau mereka masuk ke kebun kita dan berupaya mengambil hasil kebun kita, sulit untuk bisa kita cegah. Satu-satunya jalan adalah sebelum itu terjadi, kita percepat latihan kita untuk bisa berlari lebih kencang, untuk bisa melompat lebih tinggi, dan untuk bisa lebih dalam lagi ilmu silat kita agar kita bisa menjaga dan menikmati hasil kebun kita itu secara berkesinambungan. Jadi, kalau kembali ke dunia bisnis dan dunia karyawan atau dunia pekerja profesional, satu-satunya solusi untuk menghadapi tantangan dan ancaman meningkatnya intensitas kompetisi global yang akan kita hadapi adalah dengan mempercepat proses belajar kita. Belajar yang dimaksud adalah proses untuk mengakuisisi pengetahuan baru, keterampilan baru, dan perilaku baru yang dibutuhkan untuk menghadapi dunia dengan tatanan yang baru. Menurut survei yang dilakukan oleh World Economic Forum, sebetulnya 77% karyawan siap untuk mempelajari hal-hal baru. Dan 74% karyawan sudah menyadari bahwa belajar itu adalah tanggung jawab pribadi. Jadi kesadaran untuk belajar itu sebetulnya sudah ada. Pertanyaannya, apa yang perlu dipelajari pertama kali? Menurut saya, hal pertama yang perlu kita pelajari adalah belajar caranya belajar. Karena dengan belajar caranya belajar, kita mampu meningkatkan efektivitas belajar kita secara signifikan dalam mempelajari apapun. Nah, dalam hal ini saya punya formula sederhana yang mudah dihafalkan dan mudah dipahami terkait dengan belajar cara belajar atau apa yang biasa disebut sebagai learn how to learn. Formula sederhana yang ingin saya bagi kepada Anda belajar caranya belajar ini adalah yakin, siapkan diri,
nikmati proses berbagi pembelajaran. Sekali lagi, yakin, siapkan diri, nikmati proses berbagi pembelajaran. Apa maksudnya? Pertama, yakin. Yakin ini memiliki dua makna. Makna pertama terkait dengan kesadaran atau awareness kita bahwa kita perlu mempelajari sesuatu. Jadi misalnya Anda merasa kurang bisa meyakinkan atasan Anda karena kemampuan presentasi Anda kurang efektif. Lalu Anda sadar bahwa saya perlu belajar dan berlatih presentasi agar ide-ide yang saya miliki bisa lebih besar kemungkinannya diterima oleh atasan saya. Nah, dalam hal ini Anda disebut menemukan the why untuk belajar. The why ini penting untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa kita punya alasan yang kuat untuk mempelajari sesuatu itu. Itulah yang akan membentuk dan memperkuat motif kita dalam belajar. Dan kalau Anda jenuh dan capek belajar, ingat, Anda punya alasan yang kuat untuk tidak berhenti dan meneruskan proses belajarnya. Biasanya kita sudah nyaman dengan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang sudah kita miliki saat ini. Makanya sering kita mendengar istilah terjebak di zona nyaman. Kenapa disebut terjebak di zona nyaman? Begini, kita sebetulnya berada di dalam 4 zona kehidupan. Zona nyaman di lingkar paling dalam, kemudian ada zona takut atau khawatir di lingkar luarnya, ada zona belajar di luarnya lagi, dan baru ketemu zona bertumbuh di lingkar luarnya. Nah, pada waktu kita merasa nyaman dengan apa yang kita miliki, yang kita kerjakan atau kompetensi yang kita kuasai, kita kemudian takut untuk keluar dari sana. Takut atau khawatir ini bisa muncul karena kurangnya percaya diri atau kurang yakin tadi. Tidak menemukan the why untuk mempelajari sesuatu yang baru, atau tidak yakin bisa mempelajari sesuatu yang lain yang berbeda dari yang sudah kita kuasai sebelumnya. Dan bahkan tidak jarang kita dipengaruhi pula oleh opini orang lain terhadap kita. Jadi misalnya, sudahlah, kamu memang tidak bakat untuk presentasi. Mendingan suruh orang lain saja yang mempresentasikan ide-ide kamu yang bagus itu. Nah, kalau kita tidak mampu menerobos zona takut atau zona khawatir itu untuk masuk ke zona belajar, kita akan terjebak selamanya di zona nyaman. Padahal untuk masuk ke zona bertumbuh, kita perlu masuk terlebih dahulu ke zona belajar. Karena itulah saya katakan, belajar caranya belajar dimulai dari yakin. Yakin kita perlu belajar dan yakin kita bisa. Sekarang kita masuk ke tahapan nomor 2. Siapkan diri. Sekali lagi, belajar adalah proses mengakuisisi pengetahuan baru, keterampilan baru, atau perilaku baru. Pengetahuan atau knowledge biasanya lebih banyak berhubungan dengan aspek kognitif. Sementara keterampilan atau skills lebih terkait dengan psikomotorik. Dan perilaku atau behavior seringkali dipengaruhi oleh afeksi atau perasaan. Ketiga-tiganya tentu saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, siapkan diri terkait dengan ketiga hal ini. Bagaimana fisik kita, pikiran kita, dan perasaan kita persiapkan terlebih dahulu sebelum kita belajar. Gunanya tentu agar pada waktu kita mulai belajar, proses akuisisi atau proses penyerapannya lebih cepat dan lebih mudah terjadi. Persiapan fisik biasanya kita lakukan dengan nutrisi dan istirahat yang cukup. Kalau kita lapar atau lelah atau mengantuk misalnya, proses belajar kita akan otomatis terlambat dan tidak efektif. Jadi pastikan sebelum belajar, nutrisi dan istirahat Anda cukup. Persiapan pikiran kita lakukan dengan memastikan kita rileks pada waktu belajar. Semakin kita rileks, semakin cepat dan mudah terjadinya proses akuisisi atau penyerapan pembelajaran. Dan terakhir, dalam tahap siapkan diri, pastikan emosi kita, perasaan kita berada dalam kondisi yang tenang dan nyaman pada saat kita mulai belajar.
Sekarang kita masuk ke aspek ketiga, nikmati. Setiap orang memiliki preferensi belajarnya sendiri. Apakah terkait dengan tempat, waktu, atau metode belajar yang dia senangi. Nah, nikmati yang saya maksud di sini adalah belajarlah sesuai dengan preferensi Anda. Kalau Anda senang belajar di pagi hari, luangkanlah waktunya di pagi hari untuk belajar. Kalau Anda lebih senang belajar di malam hari, blok waktu Anda di malam hari untuk belajar. Begitu pula kalau Anda senang belajar dengan cara menyendiri di kamar, jangan paksakan diri Anda belajar di tempat ramai. Metode belajar juga demikian. Kalau Anda senang membaca buku, carilah buku yang sesuai dengan materi yang Anda pelajari. Tapi kalau Anda senang belajar mengikuti seminar atau nonton video pembelajaran seperti ini, mungkin membaca buku bukan pilihan yang tepat untuk Anda. Bahkan ada juga orang yang preferensi belajarnya melalui diskusi dengan orang lain misalnya. Yang penting Anda ketahui apa yang menjadi preferensi Anda sehingga Anda bisa menikmati proses pembelajarannya. Oke, kita sudah membahas yakin, siapkan diri, dan nikmati. Sekarang aspek keempat yang akan kita bahas adalah proses. Proses belajar dapat dianalogikan seperti mengisi gelas dengan air. Kalau kepenuhan, dia bisa tumpah dan tidak bermanfaat. Karena itu, pastikan gelas Anda punya ruang yang cukup untuk diisi air. Jadi setiap kali Anda mau belajar sesuatu yang baru atau melakukan proses relearn, pastikan Anda melakukan unlearn terlebih dahulu. Proses unlearn ini identik dengan memberi ruang di dalam gelas kita sebelum diisi oleh air yang baru agar tidak tumpah dan menjadi mubazir. Dan sekarang kita masuk ke aspek terakhir, cara belajar, caranya belajar. Berbagi pembelajaran. Riset yang dilakukan oleh William Glasser menunjukkan bahwa retensi dari pengetahuan yang kita peroleh dari membaca buku ternyata hanya 10%. Melalui pendengaran naik menjadi 20%. Dan kalau kita belajar melalui apa yang kita lihat dan kita dengar, seperti video podcast ini misalnya, retensinya bisa mencapai 50%. Dan retensi hasil belajar yang paling tinggi bisa dicapai 95% bahkan adalah melalui teach to learn, yakni belajar dengan membagi pembelajaran kita ke orang lain. Karena itu, jangan pelit dalam membagi pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku yang baik kepada orang lain. Karena itu sebetulnya akan membantu Anda sendiri untuk memastikan apa yang sudah dan sedang Anda pelajari melekat lebih lama di diri Anda. Saudara-saudara sekalian, yakin, siapkan diri, nikmati proses berbagi pembelajaran. Itulah formula sederhana belajar caranya belajar yang bisa saya bagikan kepada Anda pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda, perusahaan Anda, atau mungkin juga keluarga Anda. Melalui channel baru ini, saya menghimbau, mari kita gerakkan bersama-sama animo untuk belajar lebih giat lagi. Dan animo untuk membantu sesama anak bangsa belajar dan mendapatkan akses pembelajaran agar bangsa kita semakin kompetitif, talenta-talentanya mampu bersaing dengan talenta global. Sehingga potensi yang dimiliki oleh bangsa kita betul-betul bisa dinikmati oleh bangsa kita sendiri. Ayo menjadi learning partner bagi sesama. Dan jika Anda merasa channel ini bermanfaat untuk Anda, perusahaan Anda, atau keluarga Anda, maka silahkan subscribe, like, comment, and share. Terima kasih, sampai jumpa, salam sehat, salam learning partner.